Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, masih bersama saya Idris Firmansyah di channel Ruang Hampa. Terima kasih buat kawan-kawan semua yang sampai saat ini sudah memberikan dukungan kepada channel kita. Dan jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share video ini agar kita lebih bersemangat lagi untuk menyajikan konten-konten yang lebih menarik. Selain untuk kesehatan, olahraga juga menjadi salah satu sarana alternatif untuk merefresh pikiran. Saat ini olahraga yang paling digemari di dunia adalah sepak bola. Ketika kita melihat pertandingan sepak bola, kita tidak hanya disuguhkan oleh permainan sepak bola saja, tetapi juga euforia para penonton yang memeriahkan pertandingan tersebut. Berbagai macam yel-yel dan sorak penonton mengiringi jalannya pertandingan guna menyemangati tim kebanggaannya. Tapi, tahukah kalian, ada beberapa tragedi dalam pertandingan sepak bola yang mengakibatkan korban jiwa dengan angka kematian yang fantastis. Berikut 5 kejadian pertandingan sepak bola yang mengakibatkan korban jiwa versi Ruang Hampa. Yang pertama, ada Kathmandu Hailstorm Nasional. Bencana Stadion Desharat terjadi pada 12 Maret 1988 di Stadion Desharat di Kathmandu, Nepal. Selama pertandingan sepak bola antara pabrik rokok Janakpur dan Tentara Pembebasan pihak Bangladesh untuk Tribhuvan Challenge Shield 1988. 93 orang tewas dan 100 lainnya luka-luka saat mencoba melarikan diri dari badai es di dalam stadion tersebut. Bencana di stadion ini adalah bencana stadion terbesar ke-9 hingga tahun 2006 dalam hal korban jiwa, yaitu 93 penonton meninggal, dan bencana stadion terburuk di Nepal. Stadion ini berbentuk teras terbuka di 3 sisi, dengan sisi barat memiliki satu-satunya tribun. Stadion itu menjadi tuan rumah sebagian besar pertandingan domestik dan internasional di Nepal dan final Tribhuvan Challenge Shield 1988 dengan 30.000 penonton yang hadir. Berita melaporkan bahwa cuaca pada hari itu tidak buruk dengan sinar matahari sepanjang hari. Mahesh Bista, anggota komite eksekutif dari All Nepal Football Association, mengatakan bahwa mereka awalnya berharap untuk menunda pertandingan. Dia memutuskan untuk menahannya karena pagi yang hujan telah berubah menjadi sore yang cerah. Kemudian pada saat sore hari, tiba-tiba terjadi badai es yang signifikan di Nepal. Dan pada saat itu hujan es besar mulai menghantam kerumunan penonton sehingga menyebabkan kepanikan. Kerumunan melonjak menuju satu-satunya perlindungan, yaitu ada di tribun barat, tetapi dipukul mundur oleh polisi. Mereka kemudian kembali ke teras selatan, di mana mereka saling berhimpitan untuk keluar terowongan melalui teras tersebut. Penonton tidak dapat melarikan diri karena pintu stadion terkunci, sehingga di sana itu menumpuk. Penonton tidak dapat melarikan diri karena pintu stadion terkunci, sehingga terjadi desak-desakan di sana dan menimbulkan banyak korban jiwa. Tragedi kedua di dunia sepak bola, yaitu di Hillsborough, Sheffield, Inggris. Tragedi Hillsborough ini adalah tragedi yang mengakibatkan kematian para penonton sepak bola karena saling berjejalan. Tragedi Hillsborough adalah tragedi yang mengakibatkan kematian para penonton sepak bola karena saling berdesakan pada tanggal 15 April 1989 di Hillsborough, yang menjadi kandang dari Sheffield Wednesday di kota Sheffield, Inggris. Pada saat itu adalah pertandingan semifinal Piala FA yang mempertemukan Liverpool dan Nottingham Forest. Peristiwa tersebut mengakibatkan 97 orang meninggal dunia yang semuanya adalah pendukung Liverpool. Jumlah korban meninggal tersebut tercatat sebagai jumlah tertinggi dalam kecelakaan di stadium dalam sejarah Britania Raya dan tetap menjadi rekor tragedi terbesar yang berhubungan dengan stadion sepak bola di Britania Raya. Berawal dari 15.000 supporter yang berangkat lebih awal menuju ke stadion, mereka datang untuk mendukung tim kesayangan mereka, yaitu Liverpool, yang akan bertanding melawan Nottingham Forest dalam pertandingan semifinal Piala FA. Tiket pertandingan di Stadion Hillsborough yang biasanya tidak habis, khusus hari itu ludes terjual dengan satu alasan, yaitu Liverpool. Buruknya pengelolaan panitia pertandingan yang tidak memperhitungkan jumlah fans Liverpool yang membludak menjadi sebab terjadinya tragedi ini. Awal dari kejadian itu adalah kapasitas stadion yang tidak bisa menampung jumlah supporter Liverpool yang sangat besar. Pada pukul 2 siang, fans dari kedua klub mulai berdatangan dalam jumlah massa yang besar dan dikawal oleh polisi berkuda. Menurut informasi, fans Liverpool yang berjumlah sekitar 2.000 sampai 50.000 masih tertahan di luar. Dan
merangsak pengen masuk ke dalam stadion. Melihat serbuan supporter yang semakin menggila, David Daconville menginstruksikan untuk membuka gerbang C, di mana blok 3 dan 4 berada. Namun blok 3 dan 4 saat itu sudah penuh dengan supporter yang sebelumnya sudah berada di dalamnya, sehingga terjadi fatal crash. Kick off pun ditunda. Aliran supporter dalam jumlah besar memaksa masuk tanpa bisa dihentikan. Mereka masuk ke gerbang C dan memenuhi blok 3 dan 4 yang sudah penuh dengan penonton. Akhirnya kedua supporter yang berada di kedua blok tersebut terdesak ke depan dan terjepit di antara pagar pembatas. Keputusan yang diambil oleh David Daconville berakibat sangat fatal. Dia seharusnya berkoordinasi dengan penjaga di gerbang C terlebih dahulu sebelum memberi perintah tersebut. Namun semuanya sudah terlambat. Para supporter Liverpool terjepit, terinjak, dan kehabisan oksigen. Mereka yang berjumlah 96 orang tewas, di mana 89 orang laki-laki dan 7 orang perempuan. Salah satu korban termuda adalah John Paul Giholi yang masih berusia 10 tahun dan merupakan sepupu dari Steven Gerrard, legenda Liverpool pada saat ini. Pada saat itu Gerrard masih berumur 9 tahun. Oke kawan, kita beranjak ke tragedi ketiga. Tragedi ketiga di dunia sepak bola adalah Accra Sports Stadium di Ghana. Sejarah kelam ini terjadi di sebuah stadion sepak bola bernama Accra Sports Stadium di Ghana pada 9 Mei 2001. Dalam peristiwa itu, sebanyak 126 penonton yang sedang menyaksikan laga derby lokal Hearts of Oak versus Asante Kotoko dinyatakan meninggal dunia. Peristiwa terjadi pada malam hari, di mana para penonton awalnya sedang menyaksikan pertandingan antara klub tersebut. Dalam laga ini, Hearts of Oak berhasil membalikkan keadaan di menit-menit terakhir pertandingan dengan skor 2-1. Supporter Asante Kotoko yang tidak terima kemudian menjebol kursi stadion dan melemparnya ke lapangan ketika laga tersisa 5 menit. Aparat kepolisian yang berjaga kemudian merespon dengan menembakkan gas air mata ke kerumunan penonton. Hal tersebut kemudian membuat panik para penonton. Para penonton lalu berhamburan dan berdesak-desakan, sehingga menimbulkan korban jiwa hingga 126 orang. Berdasarkan penyelidikan, kebanyakan korban tewas lantaran terjepit dengan penonton lain dan beberapa meninggal lantaran tak bisa bernafas. Pihak berwajib juga mengungkapkan bahwa kejadian itu terjadi karena beberapa pintu stadion terkunci saat kejadian, sehingga membuat kerumunan penonton tidak bisa keluar dan melepaskan diri. Dalam peristiwa ini, sebanyak 6 polisi didakwa atas pembunuhan. Oke, yang keempat adalah tragedi yang ada di Indonesia, yaitu tragedi Kanjuruhan Malang. Laga antara Arema FC melawan Persebaya Surabaya pada 1-2 Oktober 2022 memang merupakan pertandingan besar yang syarat dengan perebutan gengsi bagi kedua tim maupun para pendukungnya. Malam itu ada kurang lebih 42.000 pendukung yang memadati stadion tersebut. Pertandingan berjalan lancar hingga peluit akhir ditiup oleh sang wasit. Dengan skor 2-3 untuk kemenangan tim tamu atau Persebaya Surabaya. Di Stadion Kanjuruhan hanya dihadiri oleh pendukung Arema FC, tidak ada kuota tiket untuk supporter tim tamu. Sejumlah pendukung yang merasa kecewa dengan kekalahan tim kebanggaannya tersebut turun ke lapangan. Dengan adanya sejumlah pendukung yang turun ke lapangan itu, akhirnya diikuti oleh banyak pendukung-pendukung lainnya. Sehingga aparat melakukan pengamanan, mengarahkan 4 unit barakuda untuk ofisial dan pemain Persebaya. Evakuasi yang dipimpin Kapolres Malang ini berjalan lancar, meski hampir sejam karena sempat ada penghadangan dari massa. Sementara di dalam stadion, semakin banyak penonton yang masuk ke lapangan, hingga anggota pengamanan mengerahkan kekuatan dengan perlengkapan penuh, termasuk untuk mengamankan penjaga gawang Arema FC, Adilson Maringa. Untuk mencegah semakin banyaknya penonton yang turun ke lapangan, beberapa personil keamanan menembak gas air mata. Inilah yang membuat para penonton, terutama di tribun, panik, kemudian berusaha meninggalkan arena. Penonton kemudian berupaya keluar dari pintu 3, 11, 12, 13, dan 14. Namun, 14 pintu yang seharusnya dibuka 5 menit sebelum pertandingan berakhir belum terbuka sempurna. Saat itu pintu belum sepenuhnya dibuka atau hanya terbuka sekitar 1-5 meter.
dan steward yang seharusnya menjaga pintu tidak di tempat. Kemudian ada besi melintang sehingga menghambat penonton dalam jumlah besar melewati pintu tersebut. Dan pada akhirnya penonton berdesak-desakan di pintu selama hampir 20 menit. Dari situlah muncul banyak korban mengalami patah tulang, trauma, kepala retak, dan sebagian meninggal karena asfiksia atau kondisi di mana oksigen dalam tubuh berkurang. Ya, masih terasa sekali ya pedihnya tragedi Kanjuruhan itu karena masih beberapa bulan yang lalu. Mudah-mudahan keluarga korban diberikan ketabahan. Oke, yang terakhir di tragedi sepak bola dunia, tragedi Estadio Nacional Peru. Tragedi Estadio Nacional Peru menjadi salah satu peristiwa yang paling mengerikan sepanjang sejarah sepak bola dunia. Sebab insiden ini menewaskan lebih dari 300 orang. Terjadi pada 24 Mei 1964. Tragedi mengerikan itu berlokasi di Stadion Nacional Peru, tepatnya di ibu kota Lima. Sebanyak 500 korban lainnya mengalami luka-luka. Stadion tersebut yang pada saat itu cukup penuh dengan sesak dengan kapasitas sebesar 53.000 penonton. Kericuhan bermulai ketika wasit menganulir gol yang dicetak pemain Peru. Situasi tersebut lantas mematik amarah supporter. Secara tiba-tiba dua orang supporter memasuki lapangan. Supporter yang pertama bernama Bomba. Ia mencoba memukuli wasit. Supporter lainnya bernama Edilberto Cuenca. Mengutip dari Football Stadium, Cuenca lalu diserang oleh polisi secara brutal. Mereka mulai menendang dan memukulinya, bahkan membiarkan anjing-anjing penjaga mencabik-cabik celana Cuenca. Hal itu memicu amarah para supporter yang lain. Mereka mulai melempari segala macam barang ke arah polisi. Bahkan puluhan supporter berusaha turun ke lapangan dan menyebabkan situasi menjadi kacau, bahkan tak terkendali. Supporter yang panik berhamburan menuju gerbang keluar. Supporter lainnya yang panik segera berhamburan menuruni tangga menuju gerbang keluar. Namun ketika sampai di sana justru gerbang ditutup, sehingga menyebabkan mereka harus berbalik arah kembali ke tribun. Di saat yang bersamaan, polisi mulai menembakkan gas air mata dan supporter makin panik. Akibatnya, banyak dari mereka yang terinjak-injak. Beberapa orang lainnya mendobrak pagar kawat yang mengelilingi lapangan serta membakar bangku-bangku. Sebagian lainnya mencoba membobol dinding dalam sebagai upaya untuk menyerbu lapangan. Tak sampai di situ, sejumlah massa juga membakar bus dan mobil. Bala bantuan datang untuk polisi stadion yang kalah jumlah. Banyak dari supporter yang ditangkap. Di luar stadion, massa yang murka membakar berbagai bangunan seperti rumah, toko, hingga pabrik ban. Kerusuhan tersebut berlangsung selama 3 jam. Tragedi kelam Estadio Nacional Peru menjadi peristiwa terparah sepanjang sejarah sepak bola dunia, bahkan hingga akhir ini. Nah, itulah tadi 5 tragedi pertandingan sepak bola yang memakan korban jiwa versi Ruang Hampa. Bagaimana menurut kalian? Apakah ada yang belum masuk di list kami atau memang ada tragedi pertandingan sepak bola yang lebih tragis? Tulis saja di kolom komentar. Saya Idrus Firmansyah. Sampai bertemu lagi di episode Ruang Hampa selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.